Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dari Forum News Network. Kasus tewasnya Brigadir Yosua itu menyambar kemana-mana, tidak hanya internal kepolisian, namun juga lembaga lain. Salah satunya sekarang yang mendapat banyak sorotan publik adalah DPR RI, khususnya Komisi 3. Akibat pernyataan, yang lebih tepat sebenarnya pertanyaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, mengapa DPR hanya diam saja ketika ada meledak kasus Brigadir Yosua ini, kita menjadi menduga-duga ada apa dengan DPR, ada informasi apa Pak Mahfud MD sehingga mengajukan pertanyaan itu. Kemudian kita juga membaca di media Indonesian Police Watch itu ketuanya menyatakan ada aliran dana dari Sambo yang dia mendengar informasi ada aliran dana itu, tapi waktu itu kata dia itu dia belum mengkonfirmasi soal itu, dan belakangan kemudian ini dibantah bahwa Ketua IPB Sugeng Teguh Santoso menyatakan dia tidak pernah menyatakan itu. Nah, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan isu ini, kemarin saya menyimak sebuah dialog yang digelar oleh Gelora TV. Topiknya 77 tahun kemerdekaan, _2 negara hukum dan masa depan Indonesia. Yang menarik perhatian saya itu adalah para pembicaranya. Ya, ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kita tahu ini vokalis di DPR. Sebelum dia menjadi Wakil Ketua DPR, pada waktu itu dia pernah juga menjadi Wakil Ketua Komisi 3. Dan pembicara kedua itu adalah sekarang kalau nggak salah ini Wakil Ketua Komisi juga ini, Wakil Ketua Komisi 3. Ini politisi Demokrat, Dr. Beni Kaharman. Dan tentu saja ada pengamat yang Anda tidak asing, yakni pengamat hukum tata negara Refli Harun. Nah, saya ajak Anda untuk ikut menyimak lagi nih, karena menurut saya ini cukup menarik. Saya tergelitik dengan pernyataan dari Fahri Hamzah di awal perbincangan bahwa secara bercanda dia menyatakan bahwa Komisi 3 sekarang sudah menjadi Komisi TK. Bagaimana penjelasan Beni Harman juga tentang polemik antara Pak Mahfud MD dengan Komisi 3 ini, menarik untuk kita simak bersama-sama. Kita memilih Mas Beni atau Pak Beni ini kawan saya lama di Komisi 3 karena saya tahu dalam godaan Komisi 3 menjadi Komisi Tega sekarang ini. Saya kira Pak Beni masih ada pemberontakan di hatinya karena melihat kejadian-kejadian yang terakhir terjadi juga, dan bagaimana Komisi 3 menjadi semakin sulit untuk diandalkan. Saya kira Pak Beni adalah di antara yang, kalau saya baca Twitternya karena saya follow terus, banyak yang ingin disampaikan, tapi karena sistem seperti sekarang ini memang mempersulit ya wakil rakyat untuk tetap menjadi wakil rakyat. Ini ada problem juga dalam sistem kita. Nah, karena itu terima kasih Pak Beni sudah hadir. Ya, sama-sama Bung. Mudah-mudahan Pak Beni 2024 nanti ketemu saya sama amin. Mas Refli juga masuk ke Senayan ini mudah-mudahan. Karena followernya sudah banyak Pak Refli soalnya. Masuk ke Senayan untuk interview aja kita. Iya. Apapun lah, yang penting masuk Senayan lah. Yang kedua, tamu kita tentu Bang Refli, kita tahu juga seorang juris, seorang yang belakangan ini menjadi bintang media sosial ini. Ya, setara dengan Rocky Gerung dan Deddy Corbuzier ini. Tetapi lebih juga, Bang. Ya, tapi mengisi, karena saya dengar katanya kaya sekarang pendapatannya dari YouTube itu. Wah, luar biasa. Masih ada followernya banyak nih soalnya. Ketahuan ini dolarnya masuk berapa, kelihatan tuh dari followernya. Mudah-mudahan ini doa buat Pak Refli. Amin. Kita senang sekali dengan konten-konten yang beliau buat, dan ini membuat, ya istilahnya itu kitalah yang bertanggung jawab mengisi pemahaman hukum masyarakat sehingga terbentuklah negara hukum yang baik ya di masa-masa yang akan datang. Sebab
saya punya perasaan bahwa tantangan paling besar dari negara kita itu adalah tentang negara hukum ini. Itulah yang menjelaskan kenapa pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, terutama pasca amandemen, dalam bentuk dan kedaulatan itu mencantumkan konsepsi-konsepsi dasar ini di pasal pertama. Ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, undang-undang dasar. Lalu kemudian pasal atau ayat ketiganya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Kalau para ahli mengatakan meletakkan dulu istilah negara hukum bukan negara kekuasaan atau Rechtsstaat bukan Machtstaat itu dulu adanya di dalam penjelasan. Sekarang itu diangkat ke dalam pasal untuk menegaskan ya posisi Indonesia sebagai negara hukum. Gitu. Dan itulah yang kemudian saya menganggap bahwa setelah persoalan bentuk negara, setelah persoalan kedaulatan rakyat, maka negara hukum adalah ada dalam peringkat yang paling penting yang menjadi dasar kita untuk membaca negara dari hari ke hari. Jangan sampai perhatian kita itu beralih kepada soal jalan, jembatan, dan lain-lain gitu. Tapi abai membaca posisi negara hukum kita. Saya terus terang karena senang dengan politik Amerika, Pak Benny, Pak Refli ya. Saya menonton dengan saksama sekali bagaimana sekarang itu persekusi terhadap Donald Trump itu, ya, sampai rumah pribadinya di Florida itu, Mar-a-Lago itu dimasukin oleh FBI setelah mendapatkan izin ya dari jaksa dan hakim. Lalu kemudian dilakukan penggeledahan seperti menggeledah orang biasa. Yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika karena Donald Trump memang keterlaluan gitu, dalam menabrak rule of law dan dalam menabrak konsepsi-konsepsi dasar sebuah republik dan sebuah demokrasi di Amerika Serikat. Kata-katanya, sikap politiknya, intervensinya terhadap yudikatif, pengabaiannya terhadap lembaga perwakilan. Padahal di Amerika Serikat kita tahu sangat ketat sekali tentang konsepsi kedaulatan rakyat. Ya. Sehingga ada monumen di sana bahwa dome-nya Capitol Hill itu di Washington DC itu tidak boleh dilampaui oleh bangunan manapun. Dan kalau lebih tinggi dari itu, bangunan apapun boleh langsung itu petugas di Washington DC itu dipapras itu bangunan itu supaya jatuh lebih rendah daripada dome-nya Capitol Hill itu sebagai simbol daripada kedaulatan rakyat. Nah, Donald Trump menabrak semua ini dan sekarang itu dilakukan investigasi yang luar biasa mendalam. Kata mereka ini dalam rangka mengembalikan cita rasa negara hukum dan negara demokrasi Amerika. Nah ini yang kita terus terang di Indonesia, perhatian kita agak belok ke soal-soal lain. Ya. Kita terlalu banyak bicara tentang ujung dari persoalannya. Yang kita bahas ini, mohon maaf saja, itu soal-soal yang harusnya selesai dengan sendirinya apabila negara hukum terbentuk. Saya teringat dulu, mungkin ini juga perbedaan pendapat saya dengan banyak orang, mungkin. Waktu saya keras sekali mengkritik pelanggaran KPK terhadap konsep-konsep dasar hukum, konsep-konsep dasar HAM dan demokrasi, orang tidak percaya bahwa yang saya khawatirkan adalah apabila cita rasa kita tentang negara hukum terjadi, maka cita rasa itu bisa melebar ke tempat lain. Dan saya harus mengatakan di sini Pak Benny dan Pak Refli, bahwa cita rasa preemptif ya mendewa-dewakan dan mengistimewakan tujuan atas cara
yang saya kritik selama itu menjalar kemana-mana. Dan menurut saya diantaranya menjalar kepada kepolisian. Kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini dengan kasus terbaru ini, dengan adanya Satgasus dan sebagainya, itu semua adalah tindakan preemptif. Menghalalkan segala cara, tujuan menghalalkan cara. Dan ini merusak citra daripada implementasi dari negara hukum kita. Kekuasaan mengintervensi hukum, kekuasaan mengintervensi proses penegakan hukum. Nah, itulah sebabnya menurut saya selain kita tentu setelah reformasi dan demokrasi 1998 lalu kita melakukan amandemen konstitusi dan kita melakukan perbaikan terhadap naskah-naskah hukum dasar kita untuk memastikan berlakunya negara hukum. Kita melakukan 4 kali amandemen konstitusi, kita periksa satu persatu pasalnya. Tidak kita biarkan ada anasir-anasir yang bisa menyebabkan kekuasaan itu melampaui hukum. Kita periksa satu persatu. Bahkan kita mendirikan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan tidak ada satupun undang-undang yang dapat melampaui makna konstitusional atau makna yang ada di dalam konstitusi yang dapat menyebabkan negara ini menjelma menjadi negara kekuasaan. Itu sudah kita lakukan, meskipun di tengah jalan ada ketidakpuasan kita. Kita juga memperjuangkan institusi secara keseluruhan, terutama institusi penegakan hukum untuk lebih transparan, supaya kita tahu bahwa ada proses peradilan yang baik, yang adil, yang fair, ya, yang terbuka, ya, yang menghormati rasa keadilan masyarakat dan juga azas kepastian yang ada di dalam masyarakat kita. Terima kasih, Bung. Saya senang sekali bisa ketemu dengan sahabat lama saya, Bung Fahri Hamzah, sama Bung Refli. Ya. Saya ingin menyampaikan, sepi sekali Republik ini, Bung. Bung Fahri, sepi. Ya. Sepi, Bang. Ya, kalau sepi baik sih nggak masalah, tapi sepi artinya ya negara ini kayaknya jalan tanpa panduan, tanpa pemimpin, begitu ya. Saya ingin begini, Bung ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya, dan saya anggap isu ini penting sekali, Pak Fahri Hamzah dan Pak Refli ya. Tepatlah Partai Gelora mengangkat isu ini. Ini isu penting yang tidak banyak diperhatikan banyak politisi, banyak partai politik, bahkan oleh pemerintah begitu saja diabaikan. Kalau soal yang belakangan ini, yang tadi disampaikan, ditanyakan ke saya, itu saya anggap hanya sebagai fenomena, Bung. Ya, fenomena. Tapi sebelum menjawab itu nanti, saya ingin menyampaikan dulu refleksi saya mengenai 77 tahun negara hukum kita. Saya sebetulnya tidak banyak beda pandangan, ya, tidak banyak hal yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Fahri Hamzah tadi. Persoalan kita adalah persis yang disampaikan itu tadi, demokrasi kita, pemimpin kita, ya, dan saya rasa mungkin lebih tepat pemimpin kita yang kita milih melalui cara demokrasi ini tidak memahami bagaimana negara ini sebenarnya harus dikelola. Itu yang paling penting. Ya, dan itu sangat berbahaya. Bahkan pemimpin yang tidak memahami bagaimana negara ini dikelola itu akan menjadi ancaman bagi eksistensi negara kita, ya, eksistensi negara kita sendiri, ya. Persis itu yang tadi disampaikan oleh Bung Fahri, bahwa sebetulnya negara kita ini dulu diproklamasikan oleh para The Founding Fathers, ya,
dengan sangat tegas. Negara tentu butuh kekuasaan, ya, tetapi bukan kekuasaan belaka. Kalau teman-teman membaca risalah pembukaan risalah BPUPKI mengenai masalah ini, sebetulnya sudah menjadi kerisauan, menjadi kekhawatiran, menjadi masalah yang sejak awal diprediksi oleh para founding fathers kita ini. Jadi sebetulnya luar biasa. Jadi di saat-saat awal kita butuh kekuasaan. Tentu kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 45 itu kita butuh penegasan tentang kekuasaan itu, proklamasi lah ya. Proklamasi kemerdekaan itu artinya kita berdaulat, pemindahan kekuasaan sudah terjadi, kan begitu dia. Kekuasaan sudah dipindahkan dari penjajah ke Indonesia. Ya, ini penting kita camkan, Bung, ya. Jadi bahan refleksi kita. Dari proklamasi 17 Agustus adalah momentum transfer of power, peralihan kekuasaan. Ya, saya tidak bilang apakah itu direbut atau dikasih atau dipindahkan begitu saja. Ya, itu soal lain lah dulu ya. Tapi saya ingin melihat momentum 17 Agustus itu adalah momentum peralihan kekuasaan ya, dari penjajah kepada Indonesia. Tetapi dari awal itu kan Indonesia belum jelas, Bung. Apa itu Indonesia? Nah, lalu jangan lupa bahwa para pendiri negara juga sudah mendiskusikan itu dalam BPUPKI, ya, Indonesia itu batas-batasnya mana. Dan begitu dia. Jadi kekuasaan yang akan dipindahkan itu nanti akan mengatur wilayah Indonesia itu. Maka di bagian awal, pembukaan bagian awal Undang-Undang Dasar 45, kita itu mengatur tentang ini, tentang wilayah. Tetapi kan wilayah, ya mereka pahami juga, wilayah itu penting tapi tidak cukup. Ya, wilayah itu penting, ya, harus diikuti dengan pemindahan kekuasaan tadi, dan bagaimana kekuasaan itu dikelola. Jadi kekuasaan itu dikelola, kekuasaan itu untuk mengatur wilayah Indonesia itu. Tetapi negara Indonesia yang diproklamasikan tadi tanggal 17 Agustus 45 itu, mereka, para pendiri negara kita, juga menetapkan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, itu yang tadi saya katakan, mereka butuh terjadi pemindahan kekuasaan, tetapi untuk wilayah Indonesia yang diproklamasikan itu, Indonesia yang mereka maksudkan itu, tetapi mereka juga mengatakan bahwa tidak cukup sampai di situ, tidak cukup kekuasaan itu, tidak kekuasaan belaka. Hanya di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45 awal itu, kata ini tidak dimasukkan dalam batang tubuh. Ya, itu di dalam penjelasan. Nah, kalau kita baca penjelasan, betul, negara yang didirikan itu bukan Maksat. Ya, tadi pemindahan kekuasaan tadi. Bung Karno bilang itu ya terjadi pemindahan kekuasaan, tapi dia ingatkan jangan Maksat loh. Tapi apa? Restart kita ini. Itu ditegaskan, tapi tidak dicantumkan dalam batang tubuh, tetapi di dalam penjelasan. Itu Bung Refli mungkin bisa koreksi saya nanti soal ini. Jadi kekuasaan belaka itu tidak, ya, tetapi juga kekuasaan yang berdasarkan hukum. Nah, itulah pentingnya tadi ya, persis yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi, bahwa negara kita juga dari awal, para pendiri negara kita dari awal sama sekali ingin menegaskan etika bernegara ini, etika kenegaraan ini, etika bernegara ini, etika dari para penyelenggara negara. Bahwa negara ini berdasarkan kekuasaan. Tidak boleh kamu yang diserahi kekuasaan untuk mengurus dan mengatur negara ini menggunakan kekuasaan ya semata-mata untuk mencapai tujuan. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Negara tadi diproklamasikan,
Itu sudah ada tujuannya. Tujuannya juga dicantumkan, disepakati oleh para pendiri negara. Kita bentuk negara ini, wilayahnya mana, tujuannya apa, cita-cita kita itu apa. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu dengan tegas mereka katakan. Negara kita mencapai tujuan itu dengan penegasan itu tadi. Negara hukum. Hukum yang kita pakai. Ada kekuasaan, iya. Tidak mungkin negara jalan tanpa kekuasaan. Tapi ingat, dia bilang tidak kekuasaan belaka. Ya, kekuasaan itu haruslah berdasarkan hukum. Itulah yang disebut dengan negara hukum itu. Sehingga dengan demikian, tidak boleh ada perilaku penyelenggaraan kekuasaan yang semata-mata mengejar tujuan, membuat tujuan sendiri, ya, dengan melanggar prinsip-prinsip dasar kita bernegara tadi. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita awal maupun reformasi itu kan ada penegasan aja, Bu. Penegasan itu negara ini negaranya rakyat, disebut daulat rakyat. Tapi daulat rakyat dia bilang juga negara hukum. Jadi hukum itu diatur oleh negara, oleh rakyat, Bu. Bagaimana mencapai tujuan? Rakyat yang menentukan. Rakyat yang membuat hukum. Rakyat yang menentukan arah negaranya, haluannya. Rakyat juga yang membentuk hukum itu. Rakyat juga yang menentukan memilih pemimpinnya. Baik. Ya, kan begitu, Bung. Ya, kemudian rakyat juga yang memilih kekuasaan-kekuasaan yang akan melaksanakan hukum-hukum yang dibentuk oleh rakyat tadi. Nah, ini persis yang terjadi sekarang ini. Dari perspektif ini sebetulnya kita belum merdeka dari segi hukum. Pertama, hukum yang kita bikin dari awal sampai sekarang ini kan, Bu, materialnya. Hukum pertama, hukum yang kita bikin ini rakyat nggak dilibatkan. Karena yang punya kekuasaan yang membentuk hukum. Mereka yang bentuk hukum, rakyat hanya melaksanakan. Itu satu. Yang kedua, hukum yang mereka bentuk tadi itu bukan hukum yang bersumber dari jiwa rakyat. Tapi hukum itu banyak yang diimpor dari luar. Sumber materialnya. Materialnya dari luar semua, Bung. Ya, sumber material dari luar ini dirumuskan sedemikian rupa menjadi aturan hukum dan itulah yang dilaksanakan oleh rakyat kita. Kan begitu. Pelaksanaannya juga ya sama. Maka yang terjadi kemudian adalah ya law making prosesnya ya seperti itu tadi, ya undemokratik lah law making prosesnya. Kemudian ya penegakan hukumnya juga tidak adil. Hukumnya sendiri tidak adil. Pelaksanaan penegakan hukumnya juga tambah tidak adil. Kan gitu, Bung. Jadi bukan hanya penegakan hukum oleh penegak hukum, tapi substansi hukumnya juga memang tidak adil. Nah, kenapa tidak adil itu ya? Ya itu tadi, substansi material yang kita pakai untuk membentuk hukum ini, Bung, adalah impor dari luar semua. Nah, padahal makna kemerdekaan tadi ya, kalau kita bilang kedaulat di bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, ya rakyatlah yang punya hak untuk mengatur, Bu, untuk mengelola kekayaannya. Kekayaan di bawah tanah, bumi, alam, dan ini kan milik rakyat. Baik. Bagaimana kelolanya itu harus melalui aturan hukum, Bung. Jadi persis inilah yang menjadi persoalan kita sekarang ini di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, dan di bidang-bidang lain juga. Bahkan dengan teknologi sekarang ini tambah rapuh kita. Ya kita betul-betul menjadi negara yang dijajah secara teknologi. Negara kita tidak punya daulat di bidang teknologi. Coba Bung jelaskan. Bung gambarkan itu kalau kita ngomong soal masa depan Indonesia, masa depan Indonesia ini ya tidak jelas. Ya karena itu tadi kita mengelola negara ini tidak berbasiskan pada hukum ya sebagai fondasi awalnya, ya tetapi pada kekuasaan. Nah, reformasi sebetulnya sudah menjawab ini dengan menjadikan konstitusi sebagai aturan paling tinggi, dan aturan paling tinggi dalam konstitusi ini juga dibentuk pengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kan pengawal konstitusi ini udah ubah lagi sekarang ini. Jadi pengawal kekuasaan.
Jadi the Menarik. guardian of the constitution tadi menjadi the guardian of the power ini. Ya, akibatnya apa? Substansi pokok. Nah, itu yang saya bilang tidak gampang untuk memahami, untuk menggali substansi hukum, nilai-nilai fundamental yang tercantum di dalam konstitusi kita ini. Tidak gampang, Bung. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi hakim MK itu kan bukan orang yang nggak laku di Mahkamah Agung, nggak laku di mana-mana, lalu ditaruh di situ, hancur, rusak negara kita ini, Bung. Menarik. Akibatnya, Baik. prinsip-prinsip dasar bernegara yang ditentukan dalam konstitusi itu nggak bisa dijalankan dengan baik. Ya, mohon maaf aja, ya hakim MK sekarang ini dulu dari awalnya ketika Prof. Jimli mimpin itu kita punya hope ke depan, ya negara kita ini. Persis seperti yang Pak Fahri Hamzah sampaikan tadi. Nggak usahlah ngurus yang lain-lain itu. Yang lain-lain itu biarkanlah rakyat yang ngurus sendiri. Negara cukup menjamin. Bagaimana menjaminnya? Tegakkan hukum ini. Kalau you tegakkan hukum, maka segala masalah itu selesaikan oleh rakyat sendiri. Ya. Sekarang ini susah. Masalah rakyat diambil alih oleh negara, rakyat bingung sendiri. Apa yang mau dilakukan oleh rakyat kita ini. Jadi ini problem kita, Bung. Jadi negara hukum kita penting, tetapi hal yang penting itu terlalu penting untuk kita abaikan. Maka saya apresiasi tinggi terhadap teman-teman yang memulai mengangkat lagi tema ini ya. Bung Refli, harapan saya ya teman-teman kan di luar lah, coba disuarakan ini, Bung. Nggak bisa kita andalkan pers, sekarang udah mati. Nah, kalau DPR tadi, ya Bung singgung tadi DPR, nggak usah diharapkan DPR inilah. Ya, DPR ini rubber stamp betul. Tetapi kan dalam sistem kita sekarang, Bung, bukan hanya DPR yang menjadi rubber stamp pemerintah, tapi pemerintah juga rubber stamp-nya oligarki, ya kan gitu, Bung Fahri. Jadi bisa presiden juga bisa ingat dulu Bung Karno bilang, Bung Karno ya, saya tidak mau ketika di demokrasi parlementer. Dia bilang, saya nggak mau jadi rubber stamp presiden. I don't want to become a rubber stamp presiden. Karena itu dia ngotot sekali supaya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dari peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensil. Karena dengan sistem presidensil maka keberadaan dia tidak menjadi rubber stamp. Kepala negara kan rubber stamp aja, nggak ada, hanya seremoni aja. Nah, maka dia kembalikan Undang-Undang Dasar 45 tadi sehingga dia menjadi presiden yang eksekutif. Bagaimana dengan DPR Komisi 3 yang terakhir itu? Ini hanya bisa dijelaskan dengan bisa kita pahami dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Memang tidak mungkin kita berharap lebih pada DPR, apalagi Komisi 3 yang kita tahu semua. Ya, tidak mungkin. Ya, paling kita selama ini yang kita lakukan itu, Bung, adalah mengharapkan percaya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Mabes ini. Misalnya kasus Sambo. Kasus Sambo kan awalnya itu tembak-menembak antara ajudan. Ya. Kan itu informasi resmi, Bung. Ya kita percaya toh. Ya kan? Betul. Ini adalah tembak-menembak antara ajudan. Ya, lalu ada diralat, ya, bukan itu. Iya, lalu kan ketika mereka bilang tembak-menembak antara ajudan, ya saya bilang kalau tembak-menembak antara ajudan, informasi ini betul, ya maka teman-teman yang meminta Sambo itu dinonaktifkan ya tidak perlu saya bilang karena orang yang menembak itu ajudan. Iya kan? Bukan Sambonya. Tapi kan kemudian ternyata Kadif Propam itu yang pelaku utamanya ya. Kalau begitu ya bukan hanya dinonaktifkan ya, tapi harus diproses secara hukum. Tidak hanya kena kode etik, tapi ini adalah ya pidana, ini kriminal, ini perbuatan pidana, dan untuk perbuatan pidana, tindak pidana ada aturannya, hukumannya. Kalau itu dia sebagai pelaku utama, apalagi dengan berencana, maka ancamannya hukuman mati. Tapi kalau dia hanya melihat aja, menonton aja, atau pelaku peserta, istilah hukumnya itu, ya tentu hukumannya lain. Tapi ini kan perkembangan. Ini salah satu model contoh
bagaimana sebetulnya aktor-aktor penegak hukum kita ini bekerja secara monoton, secara formalistik, teknik birokratik begitu ya, yang membuat publik juga ya kalau lembaga resmi aja menyampaikan informasi bohong begitu gimana? Siapa lagi yang kita percaya? Dan itu resmi. Mereka yang bikin sendiri, mereka lagi akalat. Kita ini hanya ikut-ikut saja. Coba bayangkan kalau mereka yang bikin. Saya enggak habis mengerti sampai sekarang bagaimana mereka membangun narasi untuk menutupi sebuah kejahatan yang dasar begitu. Ya menurut saya pihak-pihak yang ikut ambil bagian dalam membangun skenario, membangun narasi menutupi kejahatan ini harus juga dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya seperti pelaku kejahatan yang membunuh Brigadir J itu. Jadi ini problem, Bung. Pelaksanaan hukum yang tidak transparan tadi, yang monoton tadi, yang tidak dialogis ya, yang cenderung mendominasi, ya tidak komunikatif tapi mendominasi ya akibatnya ya seperti ini. Jadi ya itu penjelasan saya, Bung. Kenapa kemudian ada tuduhan, ada anggapan Komisi 3 seperti melempem begitu, dan itu kan dari Menko Polkam Pak Mahfud. Pak Mahfud tahu dan saya senang beliau menyampaikan itu secara terbuka. Tapi kan sumbernya kan dia juga, dia ada dalam kabinet. Mestinya dia harus menyampaikan kepada Presiden Jokowi, ya kan pembantu Presiden, ya sampaikan dong, jangan terlalu dikendalikan dewan ini, jangan terlalu dicekoki lah, nggak usah terlalu takut, nggak ada yang mau jatuhkan Pak Jokowi itu, nggak ada, kita mau 5 tahun lah, suksesi 5 tahunan itu, tapi tolonglah fungsi dewan itu jangan dipreteli, ya akibatnya nggak ada yang mengontrol gitu ya.